al-akhdu ma'awujudil hawa min ghairil amri, mengambil langkah sikap ma'awujudil hawa bersamaan dengan adanya hawa nafsu min ghairil amri, tanpa ada perintah dari Allah Ta'ala, itu adalah inadun wa syiqaqun, adalah pertentangan, penentangan, dan perpecahan. Berarti kita melakukan sesuatu. Kita sholat, yang real aja lah. Kita sholawat, kita dzikir, tapi dibarengi dengan hawa nafsu. Itu bro, dibarengi dengan hawa nafsu. Nah, meskipun dia beribadah, tetap itu masuknya adalah kategori inadun. Nan inad eta menentang, pertentangan, menentang Allah, wasyiqaqun, dan perpecahan. Dia memecah hubungan antara dirinya dengan Tuhannya. Ya karena iradahnya bukan oleh iradah Allah. Keinginannya itu bukan oleh keinginan Allah, tapi keinginannya itu didasari atas hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab yang ke 38, fisidqi wan nasihati, dalam kejujuran dan nasihat. Fisidqi wan nasihati, dalam kejujuran dan nasihat. Kata Tuan Syekh radhiyallahu taala anhu, man amala ma'a maulahu bisidqi wan nasahi istawhasha mimman siwahu fil masai was sabahi. Setik amat ini. Barang siapa yang berbaur, berbaur, berinteraksi dengan Tuhannya dengan jujur, kepada Tuhannya dengan kejujuran, dan nasihat. Arti dari nisoh di sini itu adalah al-khulus wal ikhlas, al-khulus wal ikhlas, kemurnian dan keikhlasan. Al-khulus kemurnian. Ya, berarti kalau kemurnian, dia nggak punya kepentingan apapun dengan Tuhannya. Bermuamalah, berinteraksi, berarti interaksi manusia dengan Tuhan itu kan dengan bentuk ibadah biasanya. Zikir, puasa, sholat, sedekah, haji, umroh, ziarah. Dia nggak punya kepentingan apapun. Bisidqi wan nasahi, jujur, dalam hatinya memang nggak ada kebohongan, bahwa dia memang nggak pengen apa-apa dari Allah Ta'ala, kecuali dia hanya pengen diaku sebagai seorang hambanya, seorang kekasihnya. Wal ikhlas, dan murni, tanpa ada bahwa ibadahnya atau apapun yang dia lakukan itu tanpa kepentingan, baik duniawi atau ukhrawi. Kalau seperti itu, istawhasya mimman siwahu, maka dia akan merasa terganggu dari selain Allah. Bil masa'i was sabah, di sore dan pagi, ya artinya di setiap harinya, di setiap waktunya. Nah makanya kalau para arifin, para ahli ma'rifat itu, saat yang ditunggu-tunggu adalah, atau langsung aja ke Rasulullah be. Rasulullah itu waju'ilat qurratu aini fis shalah, kemarin yang kita bahas itu di beberapa bab yang lalu. Habiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu waju'ilat qurratu aini fis shalah. Yang nasihat Abu Daud Tirmidzi itu ada dua hal yang paling disukai orang, ada beberapa hal yang disukai Rasulullah, yaitu perempuan dan tip, uangnya. Dan kondisi yang paling beliau suka itu adalah kondisi ketika beliau sholat, nggak mau diganggu, tuh kan? Dan hal ini diikuti oleh para
pengikut-pengikut Rasulullah, baik dari kalangan sahabat atau dari kalangan arifin lah, orang-orang yang ahli ma'rifat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di setiap malamnya itu kullu lailatin bimanzilati lailatul qadar. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi atau Abu Yazid Al-Bustami bahwa setiap malam bagi para ahli arifin, ahli ma'rifat itu adalah sama dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Ya tadi ketika mereka bermunajah, tahajud ke Allah Subhanahu wa taala, itu sama kekuatannya dengan atau masanya dengan masa 1000 bulan. Kenapa ya? Karena di situ dia bertemu dengan Tuhannya, berinteraksi dengan Tuhannya. Itu kan? Bisidqi wan nasah ya. Betul, bisidqi wan nasah, dengan kejujuran dan dengan keikhlasan, kemurnian, keikhlasan. Ya, soalnya kalau nggak ada asidqi wan nasah, lisan mah bisa dihiasi, tak Kiai. Kita gampang untuk mengatakan sabar, pelaksananya kan nggak sendiri. Nah. Jangan cinta dunia, cintailah Allah. Di lisan gampang. Kalau dalam rasa nggak semudah yang diucapkan. Gitu. Ya artinya ketika seseorang itu berinteraksi dengan Tuhannya, dengan kejujuran, dengan keikhlasan, kemurnian tanpa ada kepentingan apapun, ya maka dia akan menganggap selain Allah Ta'ala itu hanya pengganggu saja. Udah super ini ya. Udah super, luar biasa. Dan kalau di mana di hadisnya ya, An Abdillah radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah Ibnu Mas'ud ini. Jadi kalau di hadis ketika menyebutkan sahabat Abdullah saja tanpa ada embel-embel yang lain, itu Abdullah bin Mas'ud. Di halaman kedua ya Ustaznya. Ya. Inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu menunjukkan kepada kebenaran, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Wa innar rajula, dan sungguhnya ada seorang laki-laki la yasduq, sungguh dia jujur. Hatta yakuna siddiqan, sampai dia itu mendapatkan pangkat kejujuran di sisi malaikat dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya wa innal kadziba, dan sungguhnya kebohongan yahdi ilal fujur, menunjukkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzib, sungguh ada seorang laki-laki yang dia itu selalu bohong. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia itu ditulis di sisi Allah sebagai orang yang bohong, pembohong, dajjal gitu kan. Muttafaq alaih, walafdzul Bukhari. Ya artinya ketika seseorang itu menanamkan kejujuran dalam dirinya, dalam ucapan dan dalam perbuatan, bukan hanya dalam ucapan doang, dalam perbuatan, apalagi perbuatan gitu kan. Ya nanti hal itu akan bisa mengangkat dirinya melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala, melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencapai tingkatan maqamus siddiqin. Itu kan, maqam orang-orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu melebihi atau memiliki kelebihan di antara sahabat-sahabat yang lain. Sampai ada Abu Bakar As-Siddiq, dia jujur kan. Jujur dan membenarkan gitu, Rasulullah SAW. Ya saking jujurnya beliau itu makomnya lebih tinggi daripada yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis, seandainya laukana ba'di nabiyyun lakana Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain, meskipun dalam riwayat yang lain itu lakana Umar. Seandainya kalau setelahku itu ada nabi, maka yang jadi nabi itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Tapi karena setelahku nggak ada nabi, ya udah, dia bukan nabi. Tapi beliau itu termasuk dalam kategori as-siddiqin gitu.
Kenapa? Beliau bisa memiliki katakanlah kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Kata beliau, wasaltu ilaihi la bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqatin. Saya memiliki kelebihan di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain, bukan karena banyaknya puasa, banyaknya ibadah, banyak sedekah, bukan. Lakin li syai'in wuqira fi qalbi, karena ada sesuatu yang terpahat dalam hati. Apa itu? Jujur. Jujur ke Allah, jujur ke Rasulullah. Tuh, akhirnya belum diangkat. Yaitu untuk bab yang pertama. Sehingga kita harus jujur, bro, dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya jujur dalam ucapan, tapi ucapan, perbuatan dan rasa tentunya. Oke, itu untuk Ats-Tsamin wa Tsalasun. Nah, meskipun di naskah yang lain ada tambahannya nih. Katanya, ya qaum la tad'u ma lakum ma laisa lakum. Wahidu wa la tusyriku wahdifu li sihamil qadari tusibkum khadsyan la qatlan. Wa man kana fillahi talafuhu kana 'ala Allahi khalafuh. Wa alamu annakum lam tuwaqi'u majariyal aqdar illa qasamatkum. Wahai kaum, ya ke murid-muridnya maksudnya, murid Tuan Syekh, la tadda'u ma laisa lakum. Jangan kalian mengaku-ngaku apa yang bukan milik kalian. Apa yang bukan milik kita jangan diaku, bro. Itu milik kita. Biasanya itu amal. Wirid. Wirid. Kita pede, wow saya mau dah dikiran puluhan ribu kali. Atau sholat tahajud gitu sampai ratusan rakaat, ya kan? Atau puasa udah sekian tahun gitu tuh. Jadi kita mengaku-ngaku bahwa itu adalah milik kita. Tadau malaisa lakum. Ya itu satu. Dua, wahidu, menanamkan tauhid, dan kalian esakanlah Allah. Esakan Allah. Tunggalkanlah Allah. Ya jangan sekutukan. Wala tusyriku, dan jangan kalian sekutukan, jangan kalian selingkuhi Allah Ta'ala. Baik yang sifatnya, baik menurut syariat, menurut tarekat, menurut hakikat. Kalau menurut syariat kan berarti nyembah patung, ya? Nyembah puasa, nyembah sedekah, gitu. Nyembah dikir, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. dan seterusnya. Kalau hakikat berarti nyembah yang lain, hatinya condong, udah musyrik itu kepada selain Allah. Menurut hakikat, gitu kan. Ya buru-buru hakikat kurang syirik menurut tarekat aja kita udah masuk, gitu kan. Menyembah kepada selain Allah, ya ilmu, misalnya amal, ya harta dan lain sebagainya. Wahdifu lisihamil qadari. Wahdifu tadi, jadikanlah nanti kalau ngelempar itu apa ini namanya? Target. Iya. Jadikanlah target lisihamil qadar. Wahdifu lisihamil qadar. Jadi jadikanlah diri kita ini sebagai target dari qadarnya Allah Ta'ala. Jadi kita ini merupakan target. Jadi jangan kita yang mentargetkan qadar, tapi jadikanlah kita ini sebagai target dari qadarnya Allah Ta'ala. Berarti makdur. Makdur, ya. Ya artinya jangan pengen merubah takdir. Yang misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita seperti ini, ya jangan kecewa. Dan jangan berharap tadi teh kembali ke hasud tadi, ngelihat tetangga itu punya kekayaan, justru kita hasud gitu kan. Ya mudah-mudahan kekayaannya hancur semua gitu. Karena itu kalau seperti itu nanti keluar dari tauhid nanti. Gitu kan. Secara hakikat, menurut ilmu hakikat. Nah, sehingga wahdifu lisihamil qadari tusibkum khadsyan la qatlan. Ketika kita menjadi targetnya tadi qadarnya Allah Ta'ala, maka akan menimpa kita, maka qadar itu akan siham, panah-panah dari
qadar itu akan menimpa kita dan menimbulkan khodas, satu apa namanya, luka. La qatlan, bukan nggak sampai membunuh gitu. Terus wa man kana fillahi talafuhu, dan barang siapa yang kerusakannya, kehancuran dirinya itu di dalam Allah, di fisabilillah wa talabi, dalam mencari Allah, maka kana 'alallahi khalafuh. Ya, artinya dia mengikhlaskan ketika Allah Ta'ala itu mentakdirkan dirinya hartanya semuanya hilang gitu, hartanya semuanya hilang lenyap, ya maka nanti Allah Ta'ala akan gantikan harta-harta yang lenyap itu, karena kita sudah menanamkan dalam diri kita secara totalitas bahwa semuanya itu sudah kehendak Allah, semuanya itu adalah perbuatan Allah Ta'ala yang kita ini tidak boleh komplain gitu, terhadap apa yang Allah berikan, atur kepada diri kita. Wa'alamu annakum lam tuwaqi'u majariyal aqdiyah. Tahuilah bahwa kalian itu tidak tuwaqi'u, katakanlah muwaqa'ah, saling menimpakan. Ya, artinya tadilah memaksakan gitulah. Jika kalian wa'lam annakum lam tuwa, kalian itu tidak dapat melawan gitulah. Kalian itu tidak dapat melawan. Lam tuwaqi'u, kalian tidak melawan aliran-aliran takdir Allah Ta'ala, kecuali takdir itu akan menggilas kalian. Nah, sehingga yang tersisa hanya takdirnya Allah Ta'ala, yang tersisa hanya qadarnya Allah Ta'ala, baik yang sifatnya baik untuk kita atau yang sifatnya buruk menurut pandangan kita. Itu ya. Artinya nanti pada ujungnya dia akan kembali kepada yang bab yang pertama itu, yaitu mengenai fana teh, Kiai. Dia itu sudah tenggelam dalam perbuatan Allah, iradah Allah dalam dirinya, sudah nggak punya iradah lagi, gitu. Masih panjang sih kalau di sini mah. Wa annahu la yastafil qalba hatta tustafan nafsu wa tasiru mithla qalbi ahli rabidatin alal bab wa tunada ya ayuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus aja di surat minimal ada ini, ada apa? Ada inspirasi. Siap. Wa annahu la yustafa al-qalbu hatta tustafa an-nafsu. Ketahuilah bahwa hati itu tidak dipilih. Hati itu tidak dipilih kecuali hatta sampai tustafan nafsu. Nafsu dalam diri manusia itu dipilih, artinya dibersihkan lah. Hati itu tidak akan bersih sampai nafsu itu dibersihkan terlebih dahulu. Wa tasiru mithla kalbi ahli rabidatin alal bab, dan engkau itu menjadi seperti anjingnya ahli rabidah. Ahli rabidah, ahli mahillah alal bab, ya. Seperti anjingnya satu desa gitulah, yang anjing itu selalu berada standby di depan pintu. Dan ketika anjing itu standby di depan pintu, wa tunada ya ayyuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang mutmainnah, yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho. Ya, artinya menundukkan nafsu sehingga nanti timbulnya jernihnya hati itu, ya sampai hati ini, sampai nafsu itu benar-benar tunduk. Bukan seperti, hilang, ya? Bukan hilang, tunduk. Seperti tunduknya anjing bagi pemiliknya, yang anjing itu standby selalu di depan pemiliknya, di depan rumah, di depan pintu pemiliknya, pintu rumah pemiliknya, ya kan? Dan sampai ketika hati itu jernih, ya, sampai nanti ada panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilham atau malaikatnya gitu. Manggil dengan ayat ya ayuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Muncul ayat itu yang menunjukkan bahwa kondisi hatinya itu sudah menjadi kondisi nafsunya itu sudah menjadi nafsu yang mutmainnah. Gitu tuh. Fahina idzin yadkhulu
al-qalbu al-hadrah. Disitulah nanti hati itu mulai akan memasuki alam kerohanian, hadrah, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu, dalam setiap detik. Wa yasiru ka'batan li tawafir rabb, dan hati itu menjadi Ka'bah. Hati menjadi Ka'bah untuk mengelilingi Allah, untuk bertawaf kepada Allah taala. Wa yakshifu lahur rabbu an jalalil maliki, dan Allah menyingkapkan untuk hati itu tentang keagungan Allah yang Maha Raja, wa kamalil maliki, dan sempurnanya Maha Raja, wa yastautinu khaymatal qurb, dan hati itu akan tinggal di perkemahan qurb, kedekatan dengan Allah. Wa yafrushu fi jiwaril malik, dia itu akan ditidurkan di dekat raja. Wa yudhiru najaibahu, dan dia menampakkan najaibahu. Najib mencerdas, najaib. Oke. Nafaisahu, hal-hal yang berharganya Allah taala. Wa yukhriju al-faqata, dan Allah taala mengeluarkan sifat miskin. Wa sallama ilaihi dirayatahu, dan Allah menyerahkan kepadanya, pada hati, dirayatah, pengetahuannya. Wa yasma'an nida minar rafiqil a'la, dan hati itu akan mendengar panggilan dari ar-rafiqil a'la, golongan yang paling tinggi, yang tertinggi, yaitu orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya abdi, yang isinya adalah ya abdi, panggilannya ya abdi, antali wa ana laka. Engkau hanya untukku, engkau hanya untuk Allah, dan Allah hanya untukmu. Ya kalau seperti ini udah jelas teman, bagaimana posisi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya artinya ada ibaratun an kamal ikhtisasil ladzi la martabata fawqaha. Ini merupakan ungkapan dari kesempurnaan khususiyah yang Allah taala berikan kepada seorang hamba yang tidak ada martabat yang lebih atas lagi. Tapi memang lakin auliyaullahi taala yatafawatuna fi hadhihi al martabah. Tapi para aulia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam tingkatan ini. Itu ya. Terus Sifat. Masih banyak? panjang ya. Udah. Langsung nih kepada sifat, nifak, dan wifak. Oke, lanjut. Bisyiqaqi wan nifaqi wal wifaqi. Cahaya yang ke 39, bisyiqaq, dalam perpecahan. Wan nifaq, kemunafikan. Wal wifaq, persetujuan. Wa qala radhiyallahu anhu, al-akhdhu ma'awujudil hawa min ghairil amri, mengambil langkah, sikap ma'awujudil hawa, bersamaan dengan adanya hawa nafsu, min ghairil amri, tanpa ada perintah dari Allah Ta'ala, itu adalah inadun wa syiqaqun, adalah pertentangan, penentangan, dan perpecahan. Berarti kita melakukan sesuatu. Kita sholat, siang diri aja lah, kita sholawat, kita dzikir, tapi dibarengi dengan hawa nafsu. Itu bro, dibarengi dengan hawa nafsu. Nah, meskipun dia beribadah, tetap itu masuknya adalah kategori inadun. Nan inad itu menentang, pertentangan, menentang Allah. Wasyiqaqun, dan perpecahan. Dia memecah hubungan antara dirinya dengan Tuhannya.
Ya karena irodahnya bukan oleh irodah Allah. Keinginannya itu bukan oleh keinginan Allah, tapi keinginannya itu didasari atas hawa nafsu. Tuh. Selanjutnya wal akhdu ma'adamil hawa wifaqun wattifaqun. Dan mengambil sikap, mengambil langkah, mengambil ibadah. Tapi nggak ada nafsu atau tidak dibarengi dengan hawa nafsu. Nah itu wifaqun adalah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan Allah Ta'ala, wattifaqun dan sepakat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena irodahnya itu bersama dengan irodah Allah Ta'ala. Itu. Seperti yang di awal-awal itu sudah dijelaskan. Oke lanjut. Watarkuhu riyaun wa nifaqun. Tapi kalau meninggalkan akhd, meninggalkan langkah baik dengan hawa nafsu atau tidak dengan hawa nafsu, itu justru adalah riyaun wa nifaqun. Ya karena lanal fi'la hina idzin laisa bi mulahadatillah wal fi'lul khali an mulahadatillah riyaun wa nifaqun inda ahli basirah. Ini ya karena perbuatannya itu bukan oleh mulahadah, perhatiannya Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perbuatan yang kosong dari mulahadahnya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan riya dan kemunafikan menurut ahli basirah. Gitu. Itu untuk ini ya. Nah, makanya hal yang dapat membuat hati seseorang pecah, hal yang membuat menarik kemunafikan, menampilkan kemunafikan dalam diri seseorang, atau hal yang dapat menjadikan seseorang itu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ya gimana akhd atau fi'il yang dibarengi dengan hawa atau tidaknya. Ketika perbuatan dibarengi dengan hawa nafsu, maka yang timbul adalah inadun wa syiqaqun, dan perbuatan yang tidak dibarengi dengan hawa nafsu itu adalah wifaqun wattifaqun. Tapi kalau meninggalkan itu semua, maka itu adalah riyaun wa nifaqun. Wallahu taala a'lam bissawab. Ngopi deh tak ya, ngopi. Ini Squatting sih. iya, bahasanya tinggi amat ya. Tinggi ya. Kayak gini, kita begini mentok, ya, maju dikit, kena, mundur juga, Kena. No, tahu. Iya, jadi mana gitu solusinya? Solusi dari permasalahan kerohanian ini gitu. Antara wifaq terhadap amar Allah. Lalu bagaimana memasangkannya gitu dalam diri kita sendiri gitu. Gampang, Kiai. Karena semuanya itu Berproses. ya tentu. Sebelum itu. Karena semuanya itu adalah kehendak dari Allah, permintaan dari Allah, dan milik Allah, kita serahkan ke Allah. Kita minta tolong ke Allah Ta'ala. Dan bisa menuju ke sini, bisa menuju kepada wifaqun wattifaq, ya tadi berproses. Ya. Atau Syabdul Qadir Baik berproses seperti itu sampai 33 tahun. Ya, artinya pada prinsip ini akademisinya aja dulu ya. Akademisinya artinya akademisinya begini. Bahwa sebetulnya manusia itu yang sebetul-betulnya manusia sampai mencapai mencapai ketuhanan, manakala manusia sudah kondisi kerohaniannya sudah menghilangkan irodahnya gitu. Betul. Dan di dalam irodah itu kan ada hawa nafsu. Contoh, saya pengen ngerokok.
Terus? Nah kita belum bisa membedakan mana iroda Allah, mana iroda nafsu. Kan kemarin barometernya udah disebutkan. Iya, iya. Jadi bukan berarti irodah kita itu langsung lengit secara Secara totalitas, totalitas. bukan. Tetapi irodah kita itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Gitu kan. Nah, kalau di hikam itu kan ada qabd, ada bas. Kalau qabd di mana dia kondisinya itu terkekang. Artinya dia nggak bisa melakukan segala sesuatu atas kehendak dirinya. Artinya pengen ngerokok itu bisa. Itu bisa. Nah, arek minum, mau minum nggak bisa. Jadi ada qabd, ada basat. Ada ya? qabd, ada bas. Nah, berbeda dengan baset. Kalau baset itu bisa baik. Artinya meskipun dia ngobrol, meskipun dia ngerokok, ngopi, makan, jalan-jalan segala macam, tetap dalam hatinya tetap Allah-Allahan baik. Tanpa dia upayakan, tanpa dia gerakan gitu. Nah, tapi kalau gerakan fisiknya itu biasa-biasa aja gitu. Nah, makanya para arifin kenapa mereka itu lebih takut antara qabd dengan baset itu lebih takut pada kondisi baset, khawatir ketika dalam kondisi baset mereka suul adab ke Allah Ta'ala sehingga dicabut itu kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Jadi pada prinsipnya kayak satronjil aulia ya, pada posisi yang dimanapun dia makomnya tetap merasa tidak aman. Aman-aman, paeh karak aman. Ada. Belum tentu. Kayak gini. Ya, makanya ada riadoh segala macam. Ini kan proses. Riadoh kan latihan, pelatihan, melatih. Yang kayak tadi teh ya, Pandeglang, ya kan? Gak bawa duit, gak ada apa. Sementara ada teman yang mau transfer, nggak masuk. Ya. Kemudian pada akhirnya karena terus ada mungkin ada terbesit lintasan hati, yalah kabaturan baik ke teman, kali aja kasih ya. Enggak ada, malu. Nah, dengan berpikir bahwa masa sih saya lebih mengalahkan Allah hanya untuk teman, gitu. Ya udah akhirnya teman diabaikan. Rumah juga diabaikan. Rumah diabaikan. Ya akhirnya tetap jalan dalam kondisi yang memang nasibnya seperti tadi. Betul. Beteng lapar. Perut lapar. Bensin mau habis nih di mobil. Mau habis lah. Mau habis, nggak bakalan cukup balik lagi ke pondok ini. Dan kebetulan Taha Amaja bawa uang 50.000, lumayan. 3 liter. 3 liter. Dan alhamdulillah nyampe. Di sini pun disuguhi oleh Allah Ta'ala. Langsung ikan 2 piring. Ya kan? Ya itu kan kondisi latihan, pelatih diri kan, pelatih keyakinan. Nah, jadi ini tamsil yang sangat zahir sekali. Betul, perut lapar. Saya mau maksakan diri, udah sholat asar itu mau ke dapur, apa aja yang saya bisa makan. Karena betul lelah, capek, kejar waktu, seakan-akan saya ini kayak diawasi gitu. Tapi berusaha untuk pura-pura fit. Pura-pura fit. Sholat asar berjamaah. Dan satu selai pun saya tidak berpikir makanannya sudah. Jadi gini, saya keluar pas di mobil, siapa? Bang Pajak, di sini nih, amplop. Jauh dari pikiran. Saya pengen duit, pengen merasakan kerohanian gitu kan, sambil merenung. Pas yang saya makan itu adalah ikan yang seleranya sangat saya suka. Gitu. Gue banget gitu, bumbunya. Di jalan tidak didapatkan. Pada saat saya pegang, ya Allah ya Rabbi, andai pun saya dikasih uang sama Kang Eri, belum tentu saya makan seenak ini. Gitu. Belum tentu saya makan seenak ini. Pas nasinya juga enak, hangat. Dan kondisi itu
Saya berdua aja sama Mang Paja. Padahal pengen ada teman lain. Ada orang gitu. Masalahnya ikannya nggak bakal habis. Sama Mang Paja mas sampai tinggal tulangnya itu. Saking enaknya ikan itu. Saya kayak makan di mana? Di Pematang. Pemata, carita. Kayaknya seperti itu. Ya makanan cerita, masakan cerita. Enggak, jangan-jangan ini masakan ini dibeli di sana. Nah, aku udah makan saya itu sampai habis nggak ada satu. Satu lapar emang ya masakan yang masak juga ya ahli-ahli itu. Bukan, ya di samping itu, tapi kondisi kerohanian itu gitu yang saya, ya Allah, tidak saya minta makan seperti itu. Posisi saya berangkat dari sana pun, misalkan nih saya dikasih uang sama karib 300.000, pasti dong saya cari makan, saya makan dulu. Beli rokok, beli apalah, gitu kan. Ya Allah berharap. Nah, uang itu tidak didapatkan. Sambil hahe aja sama Mang Paja. Enak juga saya bilang Mang Paja diajak jalan, tidak buat saya galau, selalu tersenyum. Tapi kan batin tetap, ya Allah, Allah, saya minta diberikan kuat, kedua, sampai pada tujuan. Terus, bagaimana cara membugarkan awak, Mang Paja, mandi air panas itu, bayar katanya, 15.000, nggak usah bayar. Ya tak, udah ada masjid, kolam, kayak siapa? Kan seger tuh kan. Mandi udah, sholat udah, makanan segar. Ya Allah, sambil makan, ya Allah, seandainya pun tadi di jalan saya punya uang 300.000, belum tentu saya makan enak. Nah, Gitu aja. Belum tentu saya makan enak ini. Apa benar tuh ikan? Beda saya tengah mah. Apa? Mungkin lah, ini kalau lagi cerita dulu. Jangan dulu. Beda. Artinya kondisi kerohanian itu apa ya? Yang saya pahami, kalaupun baru selintas-selintas dalam kitab ini, Allah wujudkan, Allah buktikan kebenaran kalimat-kalimat Tuhan saya. Jadi ternyata pada saat latihan menghilangkan harapan kepada makhluk itu bukan sesuatu yang gampang. pasti. Teman kita banyak di Paneglang, mampir juga gampang kok. Gitu kan? Tolong dong, saya minta nasi nih. Atau sesuatu hal yang mungkin mereka senang. Korban waktu. Malu. Pulang ke rumah pun. Pulang ke rumah sesuatu yang mudah. Tapi akan merubah kondisi. Gitu kan? Untung saya terlalu berpikir, untung saya Mang Paja ikut. Kalau nggak ikut pasti saya les. Tapi betul kenapa? Dari Paneglang, dari rumah Kang Erep juga. Sudah Sarapan lama. mah henteu asana. Sarapan makan uduk ya. Ada perasaan kecewa. Si Kejo, si Bejo, Sejo. cantik juga sih bilangnya anak ini. Tapi kembali lagi saya muter lagi. Tidak ada yang bisa merubah kehendak Allah. Saya hari ini ada pengalaman. Dan tidak kecewa, enggak kecewa. Cuma lagi belajar tentang kebatinan gitu. Apa? Emosional ya, tingkat emosional. Tapi di saat akhir semua apa yang saya inginkan dijawab. Dan itu tidak diminta. Itu indahnya. Dan itu tidak diminta. Saya kalau sore-sore gini makan enak. Enggak. Saya hanya berpikir, kasihan amat Mang Paja nih. Gitu kan. Saya juga lagi bape. Saya ngomong di Baros. Mang Paja, kalau ada uang, kita sebenarnya bukan lewat sini. Lewat sini. Ada duren nih. Dia bilang, ingat sama Gus Ajis makan duren enak kayaknya ya. Iya. Iya aja. Subscribe, like, dan komen di bawah ini.
Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.